Wanita ini bernama Matsuri Takabayashi, seorang gadis berusia 20 tahun. Ia divonis mengidap penyakit langka yang merenggut harapannya karena dokter mengatakan ia hanya memiliki sekitar 10 tahun untuk hidup. Dengan kata lain, waktunya di dunia begitu terbatas. Beberapa hari setelah vonis itu, Matsuri akhirnya mendapat izin dari dokter untuk pulang. Setelah sekian lama, ia terikat pada ruang rumah sakit. Sesampainya di rumah, Matsuri tak ingin hanya berdiam diri. Ia pun pergi menemui teman-temannya untuk merayakan kepulangannya. Senyum berkah di wajahnya. Bahagia karena akhirnya bisa kembali bercanda dan berkumpul dengan lingkaran sahabat yang sudah lama tak ia temui. Dalam perjalanan pulang, Matsuri mendapat tawaran dari sahabatnya Sanae. Sanae yang memang mengagumi karya-karya tulis Matsuri, berharap Matsuri bisa menjadi rekan kerjanya. Ia percaya imajinasi dan tulisan Matsuri akan sangat berarti dalam pekerjaannya. Namun, di balik senyumnya, Matsuri menyimpan keraguan. Ia takut penyakit yang dideritanya justru akan merepotkan orang lain termasuk Sanae. Dengan lembut, ia pun menolak tawaran itu. Sanae hanya mengangguk penuh pengertian, lalu berkata bahwa pintu selalu terbuka untuk Matsuri. Jika suatu saat ia berubah pikiran, ia bisa menghubunginya kapan saja. Sesampainya di rumah, tepat di ruang keluarga, Matsuri menerima sebuah surat. Saat ia membukanya, ternyata itu undangan reuni dari teman-teman seangkatannya di SMA. Matsuri pun tersenyum senang, membayangkan akan kembali bertemu wajah-wajah lama yang pernah mewarnai masa remajanya. Kikyo, sang kakak, lalu menggoda sambil berkata, "Kadang dari sebuah reuni, seseorang bisa bertemu kembali dengan cinta." Matsuri hanya tersenyum kecil dan menepis dengan lembut. Bukan itu yang kupikirkan. Namun jauh di dalam hatinya, ia membuat janji pada diri sendiri. Ia tidak boleh jatuh cinta. Bukan karena tak menginginkannya, tetapi karena ia takut suatu hari nanti, kepergiannya justru akan meninggalkan luka bagi orang lain. Keesokan harinya, Matsuri menghadiri acara reuni SMA. Suasana begitu meriah, tawa dan canda memenuhi ruangan. Mereka saling berbagi cerita tentang pekerjaan, kehidupan rumah tangga, bahkan kisah lucu tentang anak-anak mereka yang nakal. Di tengah acara, tibalah momen yang paling ditunggu, kapsul waktu. Sebuah kotak berisi tulisan-tulisan harapan yang mereka buat saat masih SMA. Satu persatu, kapsul itu dibagikan oleh Takeru, dan semua orang tampak antusias membacanya, seakan kembali ke masa muda mereka. Setelah acara usai, Matsuri bersiap untuk pulang. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat seorang pria di sudut ruangan. Kazuto, teman lamanya, tengah terhuyung karena terlalu banyak minum bir. Tanpa ragu, Matsuri menghampiri dan memberinya pertolongan kecil, menyerahkan sebotol air agar ia merasa lebih baik. Dari momen sederhana itu, percakapan pun terjalin. Kazuto mengenang masa SMA, ketika Matsuri pernah dengan cekatan memperbaiki kancing celangannya yang copot. Baginya, itu adalah kenangan manis yang tak terlupakan. Namun bagi Matsuri, cerita itu terasa asing, karena ia sama sekali tidak mengingatnya. Keesokan harinya, Matsuri memberanikan diri melamar pekerjaan untuk pertama kalinya. Saat sesi wawancara berlangsung, ia tampak gugup. Ketika pertanyaan menyentuh soal kondisi kesehatannya, Matsuri hanya bisa terdiam sejenak, berusaha menjawab dengan tenang, meski hatinya terasa berat. Di sisi lain, di sebuah kamar yang berantakan, Kazuto duduk termenung di tepi jendela. Tatapannya kosong, hanya terpaku pada layar ponsel yang digenggamnya. Raut wajahnya penuh putus asa, seolah sedang kehilangan arah dan hidup. Dalam keheningan itu, sebuah niat berbahaya muncul di benaknya. Ia mulai berpikir untuk mengakhiri segalanya
dengan melompat dari jendela rumahnya. Tak lama setelah wawancara, kabar buruk datang. Lamaran kerja yang diajukan Matsuri ternyata ditolak. Ia hanya bisa berdiri terpaku di depan gedung perusahaan, menatap kosong tanpa tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah kebingungan itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Takeru mengabarkan bahwa Kazuto dilarikan ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Matsuri segera bergegas ke sana bersamanya. Sesampainya di rumah sakit, suasana tegang tak bisa terhindarkan. Takeru langsung bertanya pada Kazuto, "Kenapa kau melakukan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dari sana, perlahan kebenaran terungkap. Kazuto mengaku baru saja mendapat telepon dari orang tuanya. Mereka ingin memutus hubungan dengannya. Dengan suara parau, Kazuto menambahkan, "Bukan soal pekerjaan. Meski memang sebulan yang lalu aku sudah dipecat, aku pergi ke Tokyo hanya untuk lari dari kendali orang tuaku. Tapi sekarang, aku tidak tahu lagi harus kemana. Hidupku terasa tanpa arah." Mendengar itu, hati Matsuri terasa teriris. Ia tak sanggup menahan perasaannya. Tanpa berkata banyak, ia memilih pergi meninggalkan ruangan. Dalam hati kecilnya, ia bergumam, "Aku memang tak tahu banyak tentangmu, tapi semua ini terasa begitu tidak adil bagimu." Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, ponsel Matsuri berdering. Dengan nada yang lebih tenang, ia mengabarkan bahwa dirinya sudah keluar dari rumah sakit, lalu mengajak Matsuri untuk bertemu. Malam itu mereka pun bertemu di sebuah bar kecil. Tidak hanya berdua, Takeru juga hadir untuk menemani. Suasana awangnya dipenuhi canda ringan dan obrolan santai. Namun di sela-sela tawa itu, Matsuri merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan Kazuto seringkali mengarah kepadanya, dan tanpa sadar, ia pun diam-diam memperhatikannya kembali. Ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di antara keduanya. Sepulang dari bar, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan beriringan. Lampu kota yang berkelip-kelip menemani langkah mereka, sementara percakapan semakin dalam. Mereka mulai saling membuka diri, Matsuri dengan kisah-kisahnya, Kazuto dengan luka dan penyesalannya. Sesekali, Matsuri mengangkat kameranya, merekam momen itu seolah tak ingin kehilangan kenangan berharga. Di tengah langkah yang sederhana itu, Kazuto akhirnya menunduk sedikit dan berkata lirih, "Maaf untuk kekosongan dalam hidupku, dan untuk semua hal yang membuatmu khawatir." Kemudian ia mengangkat kepalanya, menatap Matsuri dengan kesungguhan yang jarang terlihat sebelumnya. "Aku berjanji," ucapnya pelan. "Mulai sekarang, aku akan mencoba menjalani hidup dengan lebih baik." Matsuri terdiam, hanya bisa merasakan getar halus di dadanya. Malam itu, di bawah temaram lampu kota, seolah ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Matsuri merasakan sebuah harapan kecil yang hangat di dalam hatinya. Keesokan harinya, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan, Matsuri melangkah menuju kantor tempat Sanae bekerja. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi, meski sebelumnya pernah ditolak. Kali ini, berkat dorongan dan keyakinan yang tumbuh, ia berani melangkah. Sanae menyambutnya dengan ramah, dan setelah melalui proses singkat, akhirnya kabar bahagia datang. Matsuri diterima bekerja sebagai penulis artikel di sebuah situs web. Hatinya meluap dengan rasa syukur, seolah dunia memberikan kesempatan baru untuknya. Baginya, menulis bukan hanya pekerjaan, melainkan jalan untuk berbicara dengan dunia melalui kata-kata. Malam harinya, telepon dari Takeru masuk. Suaranya terdengar serius, seakan ada hal penting yang ingin disampaikan. Tanpa banyak bertanya, Matsuri segera berangkat ke bar, tempat biasa mereka bertemu. Namun, begitu tiba di sana, langkahnya terhenti. Matanya terbelalak melihat sosok yang tak asing, Kazuto. Kini ia berdiri di balik meja bar, mengenakan seragam sederhana, dengan senyum lelah namun tulus. Ternyata, sepulang dari pertemuan mereka kemarin, Kazuto telah memikirkan segalanya. Malam itu menjadi titik balik baginya. Ia sadar bahwa masih ada alasan untuk bertahan.
Masih ada jalan untuk menyusun kembali mimpi-mimpi yang dulu terkubur. Selamat datang, ucap Kazuto sambil tersenyum, sedikit canggung namun penuh arti. Matsuri terdiam lalu tersenyum kembali. Di dalam hatinya ada rasa hangat yang tumbuh, rasa kagum, rasa lega, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Kazuto kini tampak berbeda. Ada semangat baru dalam dirinya dan Matsuri tahu sebagian dari semangat itu lahir karena dukungan kecil yang pernah ia berikan. Dan di malam yang sederhana itu, tanpa kata-kata besar, Matsuri menyadari satu hal. Perlahan tapi pasti, ia mulai jatuh hati pada Kazuto. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang menenangkan. Matsuri tampak begitu bahagia. Ia mengisi waktunya dengan menulis novel, menikmati perjalanan kecil bersama teman-temannya, dan sesekali mengambil foto dengan kameranya yang setia menemaninya sejak awal. Bukan hanya dirinya yang merasakan kebahagiaan, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Keluarganya kini memberi pujian, terutama setelah novel karyanya tiba-tiba viral dan banyak dibicarakan. Matsuri seolah menemukan tempatnya di dunia. Seorang penulis yang karyanya mampu menyentuh hati banyak orang. Tahun demi tahun ia lewati dengan senyum, penuh rasa syukur. Namun di balik senyum itu ada kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Kesehatannya perlahan menurun. Tubuhnya semakin sering terasa lemah, membuatnya harus lebih disiplin untuk rutin konsultasi ke rumah sakit. Setiap hari, obat-obatan menjadi bagian dari hidupnya, menemaninya seperti teman lama yang tak bisa ditinggalkan. Meski begitu, Matsuri tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Ia tahu, hidupnya mungkin tak sepanjang orang lain, tapi setiap detik yang ia miliki akan ia isi dengan karya, tawa, dan cinta. Dan di antara semua kesibukannya, Kazuto dan Takeru tetap hadir, menjadi bagian dari lingkaran kecil yang membuat Matsuri merasa tidak pernah sendirian. 6 tahun pun berlalu. Kini tahun 2016, hari yang penuh bahagia datang di keluarga Matsuri. Sang kakak Kikyo akhirnya menikah. Semua orang tersenyum, bersuka cita, dan Matsuri seperti biasa, tidak pernah lepas dari kameranya. Ia merekam setiap momen, senyum, tawa, dan pelukan hangat yang memenuhi ruangan itu. Namun di tengah kebahagiaan itu, tubuh Matsuri kembali mengingatkannya pada kenyataan. Serangan penyakitnya kambuh. Dengan tergesa, ia berlari ke toilet, mencari tempat sepi untuk menelan obat yang selalu ada di saku kecil tasnya. Saat menunduk dan berusaha menenangkan napasnya, telinganya tak sengaja menangkap percakapan dari bilik sebelah. Itu suara ibunya, berbicara dengan seorang teman. Matsuri mungkin hanya punya waktu 3 atau 4 tahun lagi. Suara itu terdengar lirih, tapi jelas menusuk. Matsuri terdiam, tubuhnya kaku, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan tangisnya. Dunia seakan runtuh seketika, meski jauh di dalam hati, ia sebenarnya sudah menduga. Malamnya, Matsuri kembali berkumpul bersama teman-temannya di rumah Kazuto. Suasana hangat, penuh canda ringan, hingga Kazuto akhirnya angkat bicara. Ia ingin berbagi kabar bahwa dirinya akan merintis sebuah usaha bar yang diperkirakan akan berjalan dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Semua orang memberi semangat, namun bagi Matsuri, kata-kata itu seperti tamparan. Ia teringat kembali perkataan ibunya, bahwa hidupnya mungkin hanya bertahan sepanjang waktu yang sama. Tak berhenti di situ, Kazuto juga mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Ia ingin kepastian. Ia ingin hubungan mereka menjadi nyata. Setelah bertahun-tahun bersama, ia belum pernah benar-benar mengutarakan perasaannya. Karena setiap kali ia mencoba, Matsuri selalu menghindar, seolah takut mendengar kata-kata itu. Dan malam itu, ketika Kazuto memberanikan diri, lagi-lagi Matsuri mengelak. Senyum yang dipaksakan, tatapan yang menghindar, hingga akhirnya suasana menjadi begitu canggung. Matsuri memilih pergi tanpa sepatah kata pun. Namun yang tidak Kazuto tahu, jauh di lubuk hatinya,
Matsuri sebenarnya sangat mencintainya. Cinta yang ia jaga rapat-rapat karena ia takut jika suatu hari harus pergi lebih dulu, Kazuto akan terluka lebih dalam. Keesokan harinya, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Matsuri dari Kazuto. Ia mengajaknya untuk bertemu, untuk bicara. Matsuri sempat ragu, namun akhirnya ia datang. Di tempat itu, Kazuto menatapnya lekat, seolah ingin menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Apa yang salah denganmu, Matsuri? Kenapa kau bersikap seperti itu padaku? Tanyanya dengan suara penuh kebingungan. Matsuri hanya diam. Matanya menunduk, menahan sesuatu yang sulit ia ucapkan. Kazuto menarik napas. Lalu dengan nada yang lebih lembut ia berkata, "Aku mencintaimu, Matsuri. Aku ingin bersamamu." Kata-kata itu menusuk hati Matsuri. Namun yang keluar dari bibirnya bukanlah jawaban yang Kazuto harapkan. Kau hanya merasa puas. Kau merasa nyaman denganku. Itu sebabnya kau berpikir ingin bersamaku. Kalimat itu membuat suasana menjadi tegang. Percakapan berubah menjadi perdebatan. Kazuto bersikeras dengan perasaannya, sedangkan Matsuri menolak dengan alasan-alasan yang terdengar dingin. Hingga akhirnya, emosi itu pecah. Matsuri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Selama ini, kau bahkan belum tahu apa-apa tentang diriku," ucapnya dengan suara bergetar. Kazuto terdiam, bingung dengan maksud perkataan itu. Matsuri bangkit dengan napas terengah-engah, lalu berbalik pergi. Namun tubuhnya terlalu lemah. Beberapa langkah kemudian, pandangannya gelap, dan ia jatuh pingsan. Kazuto segera membawanya ke rumah sakit, langsung ke ruang UGD. Di sana, rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Dengan suara lemah, Matsuri berkata, Aku sakit. Penyakitku sudah lama. Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi." Air mata mengalir di pipinya. "Aku bukan orang seperti yang kau pikirkan, Kazu. Jadi, jangan datang lagi ke sini. Aku tak mau melihatmu di sini." Kazuto terpaku. Hatinya remuk, ingin menolak kenyataan itu. Namun lidahnya keluh. Ia hanya menatap Matsuri dalam diam. Lalu dengan langkah berat ia pergi meninggalkan ruangan, membawa pulang luka yang dalam. Matsuri pun menutup matanya, berusaha menahan tangis. Karena sejatinya, ia melakukan semua itu hanya untuk melindungi Kazuto. Agar pria yang ia cintai tidak menggantungkan harapan pada seseorang yang perlahan-lahan akan hilang. Meski dalam hatinya, Matsuri hancur berkeping-keping. Beberapa hari setelah kejadian itu, Matsuri akhirnya keluar dari rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, namun senyumnya berusaha menenangkan keluarganya. Di rumah, Kikyo dan sang ibu mencoba membujuknya. Mereka berniat memindahkan Matsuri ke rumah sakit lain, mencari harapan baru, sekecil apapun itu. "Matsuri, bagaimana kalau kita coba rumah sakit lain?" ujar ibunya lembut. "Kau bisa berkonsultasi lagi. Mungkin di sana ada cara berbeda untuk mengobatimu." Namun Matsuri hanya menatap kosong, lalu tersenyum tipis. Lagi pula, tubuh ini tidak bisa disembuhkan. Kita sudah mencoba banyak cara, bukan? Kikyo berkata, "Benar, tapi obat-obatan terus berkembang. Mungkin efeknya perlahan akan ada kemajuan. Menyerah sajalah." Suaranya pelan namun tajam. Betapapun sulitnya, kalau memang ada cara untuk sembuh, aku pasti sudah melakukannya. Bukan berarti aku berhenti berjuang. Hanya saja, aku sudah tidak bisa lagi melawan penyakit ini. Ruangan mendadak hening. Kata-kata itu membuat semua orang terpukul. Sang ayah yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Ayah, tidak berpikir apa yang kau katakan salah. Justru ayah bangga. Kau berani menghadapi penyakitmu dengan kepala tegak. Itu sangat mengagumkan. Tapi Matsuri, mengertilah juga perasaan Kikyo dan ibumu. Mereka melakukan ini karena sangat mencintaimu.
Belum sempat ayahnya menyelesaikan kata-kata, Matsuri kembali memotong dengan suara meninggi. Tentu saja aku tahu itu. Aku tahu kalian semua memikirkanku. Tapi tidakkah kalian sadar, kita semua terlihat begitu menyedihkan? Air mata hampir jatuh dari matanya. Lalu dengan langkah cepat meninggalkan ruangan, meninggalkan keluarganya dalam keheningan yang penuh luka. Malam itu Matsuri berkumpul bersama teman-teman circle-nya. Ia tertawa, berbincang, dan berusaha terlihat seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun di balik senyumnya, ada luka yang ia sembunyikan rapat-rapat. Untuk meluapkan kekesalannya, Matsuri makan dengan lahap jauh lebih banyak dari biasanya. Namun akhirnya, ia tak mampu lagi menahan perasaannya. Matsuri masuk ke toilet. Di sana, ia menangis sepuasnya. Tangisan yang sesungguhnya, tanpa ada yang melihat. Sementara itu, di tempat lain, Kazuto duduk termenung di sebuah bar tempatnya bekerja. Belakangan ini, ia sering melamun, bahkan tak jarang meneteskan air mata tanpa sadar. Bosnya, Pagen, memperhatikan hal itu dengan cemas. "Kazuto," katanya lembut, "ada sesuatu yang terjadi padamu dan Matsuri. Kau hanya punya satu kehidupan. Bagaimanapun, itu sepenuhnya pilihanmu. Bisa bertemu dengan orang yang kau cintai, itu sudah merupakan keajaiban tersendiri. Kau beruntung, karena keajaiban itu ada di pihakmu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Kazuto. Tanpa berpikir panjang, ia pun berlari sekencang-kencangnya meninggalkan bar. Malang itu, hanya ada satu hal di kepalanya: menemui Matsuri. Tak lama kemudian, keduanya bertemu di sebuah stasiun kereta yang menuju ke rumah Matsuri. Hening sejenak. Lalu Kazuto menatap Matsuri dengan penuh ketulusan. "Hidupku, dari sudut pandang orang lain mungkin terlihat biasa, membosankan. Tapi sejak kau hadir di sisiku, semuanya berubah. Dulu aku berpikir ingin mati, tapi kau membuatku sadar, aku ingin hidup karena kamu. Aku akan mempertahankan hidup ini. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu, melindungimu. Jadi, tolong, tetaplah bersamaku." Matsuri meneteskan air mata. Bahunya bergetar, menahan isak. Dengan suara lirih, ia berkata sambil tersenyum di tengah tangisnya, "Kau bodoh." Dan untuk pertama kalinya, Matsuri membuka hatinya. Ia menerima Kazuto. Di tengah kereta malam yang melintas, dua hati yang terluka akhirnya saling menemukan cahaya. Festival musim panas. Kembang api meledak indah di langit malam. Sementara Matsuri dan Kazuto berdiri berdampingan. Wajah mereka bercahaya diterangi kilatan api. Dan di sudut-sudut kecil kehidupan, kamera genggam merekam tawa mereka. Momen-momen sederhana namun nyata. Momen manusia yang sungguh hidup, bukan sekadar bertahan. Namun waktu tak pernah berhenti berjalan. Musim berganti, daun-daun merah berguguran perlahan, menandai datangnya musim gugur. Dan bersama itu, tubuh Matsuri semakin hari kian lemah. Suatu hari, Matsuri kembali ke rumah sakit untuk konsultasi rutin. Namun kali ini, pertanyaannya berbeda. Dengan wajah tenang, ia berkata pada sang dokter, "Kalau tubuhku bisa berguna, aku rela dijadikan bahan penelitian demi orang lain." Kikyo yang mendengar itu tak sanggup menahan perasaannya. Air matanya jatuh, lalu ia pun pergi meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Tak lama setelahnya, Matsuri menemui Sanae. Dengan kedua tangannya, ia menyerahkan naskah novel yang baru saja selesai. Sanae membacanya, dan air matanya langsung pecah. "Ini luar biasa, Matsuri. Ceritamu sangat indah. Aku akan segera menerbitkannya.
Dunia harus tahu karyamu ini. Matsuri hanya tersenyum tipis, seolah lega karena salah satu mimpinya akhirnya terwujud. Lalu Sanai menatapnya dalam-dalam. Bagaimana denganmu dan Kazu? Aku senang akhirnya dia berani melangkah. Semua itu berkatmu. Matsuri terdiam sejenak. Tatapannya menerawang jauh. Lalu dengan suara lirih ia menjawab. Dia tidak tahu bahwa penyakitku tidak bisa disembuhkan. Senyum di wajah Matsuri tetap ada, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Sebuah rahasia yang berat untuk dipikul sendirian. Seminggu kemudian, Matsuri memutuskan untuk berlibur. Ia dan Kazu pergi snowboarding, menikmati salju putih yang seakan menutupi dunia dengan ketenangan. Tawa mereka pecah di antara dinginnya udara gunung. Kazu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah cincin. Matanya menatap Matsuri penuh keyakinan. Cincin itu bukan sekedar perhiasan, tapi simbol kesungguhan. Tanda bahwa ia ingin mengikatkan hidupnya selamanya pada Matsuri. Namun Matsuri hanya tertawa kecil, menanggapinya dengan candaan, seakan ingin menyembunyikan getaran hatinya yang sebenarnya. Kazu tersenyum, meski dalam dirinya ada secerca ragu. Malamnya, mereka menginap bersama di sebuah penginapan kecil. Keesokan harinya, Matsuri diam-diam bergegas meninggalkan penginapan. Namun Kazu terbangun, menyadari kekosongan di sisinya. Panik, ia segera keluar, mencari Matsuri di jalan bersalju. Beruntung, Matsuri belum terlalu jauh. Dengan napas terengah, Kazu mengejarnya. Matsuri, kenapa? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Matsuri berhenti, menunduk. Tidak, kau tidak salah. Semua ini salahku. Suaranya bergetar, namun tegas. Selama ini aku berbohong padamu. Penyakitku tidak bisa disembuhkan. Karena itu, aku tidak bisa bersamamu. Maafkan aku. Air mata menetes di wajah Kazu. Ia menatapnya tak percaya. Kenapa? Kenapa harus kau? Matsuri tersenyum getir meski matanya basah. Aku juga selalu bertanya hal yang sama. Kenapa harus aku? Sejenak ia terdiam, lalu melanjutkan dengan suara lirih. Aku pikir aku sudah bosan hidup dengan pikiran ini. Biarkan saja aku mati. Begitu pikirku setiap hari. Tapi, sejak bertemu denganmu semua berbeda. Setiap hari terasa menyenangkan. Aku takut, kalau aku terus bersamamu, aku akan semakin takut mati. Kata-kata itu hancur bersama isak tangis yang ditahannya. Lalu Matsuri meraih Kazu, memeluknya erat, seolah ingin merekam hangat tubuhnya untuk terakhir kali. Pelukan itu lama, penuh cinta, tapi juga perpisahan. Sampainya di rumah, tanpa berkata apa-apa ia memeluk erat tubuh wanita yang paling dicintainya itu. Pelukan yang hangat, tapi penuh dengan kegelisahan. Dengan mata berkaca-kaca, Matsuri berbisik pelan, "Bu, aku ingin hidup lebih lama lagi. Aku ingin pergi berlibur lagi, berjalan-jalan bersama teman-temanku, dan bisa bekerja seperti orang lain. Aku ingin menikah. Bahkan aku belum merasakan bagaimana menjadi seorang ibu." Kata-kata itu pecah bersama tangisnya. Tangis yang dalam, seolah seluruh penyesalan dan ketakutan dilepaskan dalam pelukan ibunya. Tubuh Matsuri bergetar hebat, sementara ibunya hanya bisa mengusap punggungnya, mencoba menahan air mata sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Matsuri membiarkan dirinya menangis sejadi-jadinya. Menangis bukan karena lelah, tapi karena ia begitu mencintai hidup yang sebentar lagi mungkin akan pergi darinya. Beberapa hari kemudian, Kazu akhirnya membuka usaha barnya sendiri. Pengunjung berdatangan. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba Takeru dan Sanae datang ke tempat bar, mengucapkan selamat dan memberinya bingkisan berupa novel yang tentu saja
itu dari Matsuri. Di saat yang sama, di sebuah ruang rumah sakit yang sunyi, Matsuri duduk lemah di atas ranjang. Di tangannya, sebuah kamera genggam yang menyimpan potongan-potongan kenangan bersama Kazu. Ia memutar rekaman itu satu persatu. Tawa mereka di taman, perjalanan singkat mereka ke pantai, momen sederhana saat mereka makan bersama. Matanya mulai berkaca-kaca, namun air mata benar-benar jatuh ketika ia menonton video terakhir. Video pertama kalinya ia merekam Kazu dengan tangannya sendiri. Kazu tampak canggung kala itu, tapi senyum itu selalu berhasil membuat hati Matsuri hangat. Dengan gemetar, Matsuri mencoba menghapus semua video. Satu persatu lenyap, namun ketika jari lemah itu hendak menekan tombol hapus pada video terakhir, tubuhnya tiba-tiba lunglai. Kamera terlepas dari genggamannya. Alarm darurat berbunyi nyaring. Perawat dan dokter bergegas masuk. Suasana panik menyelimuti ruangan. Di luar, keluarganya menunggu dengan wajah pucat, penuh kecemasan. Hanya bisa berdoa agar Matsuri bertahan sedikit lebih lama. Sementara itu, jauh di sana, Kazu baru saja menutup bar untuk malam itu. Ia duduk sendirian, membuka lembar demi lembar novel peninggalan Matsuri. Dan di sela-sela halaman, ia menemukan sebuah surat pendek. Tulisan tangan Matsuri yang rapuh, tapi syarat makna. Mungkin hidupku lebih pendek dari orang lain, tapi sejak aku bertemu denganmu, sejak aku merasakan cintamu, aku sungguh merasa masih hidup. Jadi, aku rasa itu sudah cukup kan? Aku ingin bertemu denganmu lagi. Aku sangat ingin bertemu denganmu, Kazu. Membaca itu, hati Kazu terasa remuk. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Dengan tergesa, ia mengambil sepedanya. Mengayuh sekuat tenaga di jalan pagi yang dingin, angin menapalar wajahnya. Air matanya mengalir tanpa henti. Sampainya di rumah sakit, ia berlari masuk, nafas terengah, hingga akhirnya melihat Matsuri yang terbaring lemah. Dengan suara bergetar, Kazu mendekat dan menggenggam tangan itu yang semakin dingin. "Aku sudah membuka tokoku sendiri," bisiknya pelan. Air matanya jatuh di atas tangan Matsuri. "Aku menamainya Matsuri. Hanya nama itu yang selalu kuingat. Kau sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih sudah hidup. Terima kasih sudah bersamaku." Matsuri menoleh pelan. Matanya redup namun masih menyisakan senyum tipis. Senyum terakhir yang ia berikan. Beberapa detik kemudian, Matsuri telah pergi. Namun, cinta, tawa, dan ceritanya akan selalu hidup dalam hati Kazuto dan dalam setiap halaman yang pernah ia tulis. Kisah Matsuri mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa lama kita ada di dunia ini, tapi bagaimana kita menghargai hari-hari yang ada, bagaimana kita mencintai dengan tulus, dan bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan di hati orang lain. Setiap hari adalah anugerah. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk bahagia, karena kebahagiaan ada di momen-momen sederhana yang sering kita abaikan.